Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Topik kali ini telah menjadi concern gue mungkin beberapa bulan terakhir kali ya. Iya, sesuai judulnya kalian harus sudah pada tahu lah gue mau bahas apa hari ini teman-teman. Udah suaranya kencang banget nih, terus kayak nggak ada aturannya sama sekali gitu lagi. Ya banyak orang yang mungkin bilang ini tuh hiburan. Cuma apa yang jadi hiburannya sih? Nontonin truk penuh speaker gitu? Apapun alasannya, di sini gue cuma mau ngasih tau kepada kalian semua teman-teman beberapa bahaya yang bisa ditimbulkan dari sound horeg dan fakta-fakta lainnya yang mungkin tidak pernah dijelaskan. Soalnya efeknya memang nggak langsung, tapi seiring berjalannya waktu, ya kalian denger sendiri deh abis ini ya. Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. Pengenalan sound horeg. Ini nih sebuah fenomena kontroversial di Indonesia teman-teman. Orang-orang pada berdiri di depan truk penuh speaker, cuma buat apa? Dengerin suara musik yang mayoritas tuh bass doang. Masalahnya, musiknya ini dipasang dengan volume yang maksimal banget tuh. Dan truknya ini sambil jalan-jalan keliling kampung. Ya karena volumenya tuh kenceng banget, udah pastilah bakal bikin geter yang rasanya seperti gempa. Jujur gue masih nggak paham sih, kenapa sound kayak begini tuh bisa ngehits dan bahkan dianggap jadi budaya. Ya sebelum masuk buat ngomongin bahayanya apa juga, mungkin kita mesti kenalan dulu kali ya sama sound horeg ini. Sound horeg berasal dari dua kata ya teman-teman. Sound yang artinya itu adalah suara dalam bahasa Inggris, dan horeg yang artinya bergetar kalau dalam bahasa Jawa. Jadi kalau digabungin, sound horeg itu artinya suara yang bikin bergetar. Simpel lah ya. Nah, istilah sound horeg sendiri pertama kali muncul pada tahun 2014 tuh di Kabupaten Malang, Jawa Timur, karena waktu itu ada sebuah pawai teman-teman yang bawa sistem audio yang besar. Cuma sebenarnya kalau ditanya sejak kapan praktik penggunaan sound system kayak begini terjadi, ya jawabannya sudah ada lama banget teman-teman. Tapi dulu biasanya dikemas dalam bentuk acara hajatan tuh ataupun karnaval yang biasanya sih acara dangdut gitu ya. Masalahnya fenomena ini makin berkembang sejak pandemi Covid kemarin. Dan kalau boleh jujur ya, sebelum rame-rame ada sound horeg ini, di Amerika itu sebenarnya sudah ada duluan tuh lomba-lomba sound system yang bisa dibilang mirip-mirip lah sama sound horeg ini. Bahkan apa yang mereka lakuin tuh jauh lebih gila karena bajunya orang-orang aja tuh sampai terbang-terbang gitu kan. Nah, mungkin Thomas Alva Edison selaku bapak penemu sound horeg ini pernah nonton acara gituan kali ya. Dan akhirnya diaplikasikan lah tuh pakai truk di Indonesia biar lebih kearifan lokal aja kali. Tapi itu pendapat gue doang ya. Soalnya kalau kalian perhatiin teman-teman acara kayak begini tuh peserta sound horegnya ada di beberapa tim juga kan. Dan kayaknya sih selain menghibur warga, mereka juga ada persaingan tuh untuk adu kekuatan sound system antar kelompoknya. Bahkan sekarang nih, meskipun gue nggak pernah nonton secara langsung juga ya, kayaknya festival ini jadi makin rame karena banyak cewek-cewek yang joget-joget gak sih? Bener gak sih itu? Dan dari sini gue jadi sadar juga tuh makanya kenapa sound horeg ini banyak peminatnya teman-teman di Indonesia. Ya karena isinya banyak cewek-ceweknya. Mungkin segitu aja kali ya perkenalan buat sound horeg kali ini teman-teman. Sekarang kita bakal bahas bahaya-bahayanya di part selanjutnya. Dan buat para pemilik sound horeg, kalian semua pasti nggak bakalan suka sih sama penjelasan gue. Bahaya sound horeg.
Kenapa nggak banyak orang yang bahas ini sih? Lalu, kenapa juga warga yang rumahnya itu pada rusak, pada nggak protes? Kenapa banyak orang yang seolah tutup mata sama bahaya di depan mereka? Menurut gua pribadi nih ya, kesel mah pasti ada lah itu di hati pemilik rumahnya. Tapi, yang mereka takut aja buat protes teman-teman. Kenapa? Karena sound horeg ini udah jadi hiburan mayoritas. Kalau ada satu orang yang berani negur nih, bisa-bisa dia langsung dimusuhin sama satu kampung kali. Jadi ya, mending diam aja lah, telan aja udah pokoknya. Tapi teman-teman nih, masalahnya jauh lebih besar dari sekedar genteng yang rusak ya. Ada bahaya serius yang mengancam kesehatan atau bahkan nyawa. Oke, pertama nih bahayanya, tuli permanen. Yang paling jelas teman-teman adalah masalah kesehatan telinga ya. Mungkin lo yang habis nonton sound horeg mikir tuh, Kuping gua mah masih aman-aman aja kok. iya, aman untuk sekarang, tapi beberapa tahun lagi gimana? Siap-siap aja punya masalah pendengaran deh, seriusan. Biar lo kebayang segila apa suaranya begini deh. Volume headset lo tuh kalau di fullin itu sekitar 105 desibel teman-teman. Lalu suara mesin jet nih waktu lepas landas itu sekitar 120 desibel. Nah, sound horeg itu kekuatannya antara 120 sampai 130 desibel. Gila kan? Normalnya telinga manusia itu cuma bisa tahan di level suara sekeras itu selama 1 sampai dengan 2 menit sebelum rusak permanen. Getar semua, bayangkan yang getar besar itu masuk ke telinga blung. Kita yang berdiri aja nggak kemana-mana bisa bergoyang bergeser. Lah, energinya cukup besar ya. Kita ngomong yang energinya cukup besar itu apalagi yang diterima telinga. Blar. Ya kayak kalau saya boleh tahu kan suaranya, kalau saya boleh kembali jelaskan tuh kan 130 sampai 135 dB. Itu tuh cuman boleh didengar telinga tuh sepersekian detik. Amis ya. Jadi kayak suara petasan ledakan blar gitu. Nah itu kan bayangkan degumnya bang gitu ya. Otomatis kalau itu masuk ke telinga kita, langsung gendang yang tipis itu langsung robek. Terus tulang yang tipis di atasnya tadi saya terangkan, porak-poranda semua blak. Gitu kan. Nah kemudian dia masuk ke telinga dalam. Rumah siput yang kecil situ, ya akhirnya rusak semua. Semua kaca. Nah, kalau kuping lu tuh masih aman, anggap aja lah Tuhan tuh masih kasih kesempatan kalian untuk berhenti. Masa iya mau tunggu tuli dulu baru nyesel sih? Masalahnya nih, kasihan dong itu sama anak-anak ataupun bayi-bayi karena kuping mereka tuh kan lebih rentan. Masa iya waktu nanti tuh gede, mereka tuh ngalamin masalah pendengaran. Gak lucu kan? Lalu bahaya kedua teman-teman adalah ancaman serangan jantung dan masalah kesehatan yang lain. Hah? Apa urusannya bang? Apa hubungannya sama jantung? Suara bass yang kencang memang secara medis tuh bikin tubuh kita merasakan sensasi yang menyenangkan. Itulah alasannya kenapa banyak orang tuh bahagia dengar suara kembang api. Nah tapi dengan kekuatan suara 130 desibel tadi, tentulah semua orang yang nonton sound horeg ini akan merasakan getaran di dadanya. Ya masalahnya buat orang-orang sehat, ya mungkin cuma ngerasain deg-degan aja. Tapi buat orang nih yang punya masalah jantung, itu tuh bisa bahaya banget. Keganggu ritme jantungnya deh seriusan. Itulah alasannya kenapa ada kasus orang meninggal waktu nonton sound horeg. Selain masalah buat jantung, getaran kuatnya juga bikin pusing, mual, dan sampai migrain juga. Bahkan ada penelitian yang nunjukin kalau bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi juga teman-teman. Tapi bang, apa bedanya nonton sound horeg sama suara di konser? Ya jelas beda banget lah. Konser itu ada sound engineer profesional teman-teman yang mengatur volumenya biar keras tapi tetap aman. Sedangkan sound horeg gimana? Yang penting keras aja dah. Urusan kesehatan mah belakangan. Lagian teman-teman buat kalian tahu juga nih ya, buat tata suara di konser itu ada sekolahnya. Jadi semua ada ilmunya. Bukan sekedar yang penting volumenya keras doang. Terus yang kedua adalah masalah tata lokasi. Konser itu dibuat di tempat khusus kan? Gak bisa sembarangan. Biasanya kalau nggak stadion, hall, atau lapangan. Nah, di dalam situ juga ada panggungnya, jarak penonton tuh diatur, ada peredam suara, bahkan sering ada aturan jam malam juga kan? Jadi suara itu nggak akan ganggu orang-orang di luar yang memang mungkin nggak mau nonton konsernya. Sedangkan sound horeg gimana? Kadang-kadang bisa di jalanan, bisa di kampung, atau bahkan depan rumah orang. Semua orang nih ya suka nggak suka, tetap dengerin tuh suara kencengnya. Bayi yang lagi tidur jadi kebangun tuh gara-gara nangis. Dan orang tua yang lagi sakit pun nggak bisa berbuat apa-apa. Dan perbedaan yang ketiga adalah tujuannya teman-teman. Konser itu tujuan utamanya untuk hiburan dan apresiasi musik. Penonton yang datang untuk band atau artis tertentu, ya ada makna kultural atau seni lah di baliknya.
Sedangkan sound horeg gimana? Lebih ke ajang pamer dan adu gengsi keras-kerasan gak sih? Musiknya kadang malah gak jelas. Yang penting mah bass jedak jeduk lah. Bener nggak? Fenomena ini mungkin seru buat sebagian orang, tapi resikonya terlalu besar teman-teman untuk diabaikan. Ini bukan lagi soal selera deh, tapi soal keselamatan bersama ya. Sound horeg ditentang. Oke, kita sampai di bagian akhir dari saga sound horeg ya teman-teman. Setelah kita bahas berbahayanya, mungkin ada yang mikir tuh, tapi kan ini seru, ini kan budaya kita. Memang sound horeg itu lahir dari tradisi hiburan rakyat. Ya gue juga bukannya nggak setuju secara total segitunya sih, tapi jelas harus ada banyak pengawasan yang dilakukan ya. Soalnya kalau terus-terusan dibiarin nih, sound horeg ini bakalan banyak banget guys makan korban. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur aja secara resmi tuh udah ngeluarin fatwa haram terhadap sound horeg di Fatwa nomor 1 tahun 2025. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2025 itu mengatakan bahwa keberadaan sound horeg itu lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya, sehingga dalam fatwa ini dikatakan haram dengan berbagai macam argumen yang sudah dijelaskan di sini, baik sifatnya itu dasarnya syariat maupun dari kajian-kajian yang telah dilakukan, maka haram secara mutlak. Alasannya ya kayak udah disebutin sebelumnya, dan bahkan menurut mereka nih mendatangkan perilaku yang gak sesuai sama norma agama, seperti jogetnya itu gak pantas atau konsumsi miras juga. Polda Jatim juga menghimbau pelarangan sound horeg ini lewat saluran resmi mereka teman-teman. Alasannya apa? Mengganggu ketertiban umum, resiko kerusakan properti, hingga potensi kecelakaannya juga. Soalnya kalian tahu nggak, ada korban meninggal teman-teman gara-gara jatuh dari speakernya sound horeg. So sekarang terserah kalian aja deh, masih mau nikmatin sound horeg atau jadi tim yang berani ngelawan? Komen pendapat kalian terkait fenomena ini di bawah ya. So segitu dulu teman-teman untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.